Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir kembali. Saya harap semuanya sehat dalam keadaan yang dalam kasih Tuhan kita selalu sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Pak Aris ingin meneruskan pembicaraan kita mengenai fungsi logaritma. Ya. Nah, kita kemarin sudah membahas grafik. Ya. Anak-anak kita sudah membahas grafik. Hari ini kita mau membahas tentang penerapan fungsi logaritma. Tetapi sebelumnya anak-anak, saya mau bicara dulu kemarin tentang fungsi logaritma. Apa sih yang namanya fungsi logaritma? Nah, yang namanya fungsi logaritma adalah apa? Kemarin kita sudah berdiskusi bahwa fungsi logaritma ini kan inverse dari fungsi eksponen. Yang kita tuliskan seperti ini ya, bila fungsi eksponen dinyatakan sebagai f(x) sama dengan a pangkat x, dengan a-nya lebih besar 0 dan a-nya tidak sama dengan 1, maka inverse dari fx kita bisa tulis sebagai f pangkat min 1x sama dengan a log x, atau fx di sini sama dengan a log x, di mana a lebih besar 0 dan a tidak sama dengan 1. Ya. Nah, bagaimana grafiknya? Kemarin kita sudah berbicara di LKS bahwa kita menemukan grafik untuk grafik logaritma dengan bilangannya absis itu lebih besar dengan bilangannya basis lebih besar 1, Anda bisa perhatikan ini akan monoton naik. Kemudian untuk basis yang di antara 0 sampai 1 dia akan monoton turun. Nah, kedua grafik ini berpotongan di satu titik yaitu 1,0. Dan Anda bisa lihat nih bahwa bentuk grafik ini adalah grafik yang berkebalikan atau dibilang setangkep ya, setangkup seperti itu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, bisa simpulkan bahwasanya kita punya sifat-sifat fungsi logaritma kalau digambar di dalam grafik, yaitu f selalu memotong sumbu x di 1,0, sehingga titik potongnya dikatakan titik potong dengan sumbu x dikatakan 1,0, kemudian f-nya adalah fungsi kontinu, kemudian sumbu y tidak pernah dipotong oleh fungsi f, melainkan hanya didekati. Dalam hal ini kita katakan bahwa fungsi sumbu y dikatakan sebagai asimptot tegak. Ya. Kemudian untuk fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponen, ya, di mana f merupakan fungsi naik jika a-nya lebih besar 1, akan menjadi fungsi turun jika a-nya di antara 0 dan 1. Nah, grafik Y sama dengan log X berbasis A dengan Y sama dengan log X berbasis 1/A, ini dikatakan setangkep atau simetri. Karena apa? Kalau kita cerminkan, kita akan peroleh, misalkan kita cerminkan Y sama dengan log X basis 1/A, kita akan punya pencerminan yaitu Y sama dengan log X basis A. Seperti itu. Nah, hari ini kita membahas tentang penerapan fungsi logaritma, maka Pak Aris tautkan video, Anda saksikan video berikut ini. Ya, saya ambil videonya dari YouTube, sehingga Anda bisa melihatnya. Saya ambil, karena hyperlinknya tidak nyala ya. Saya tautkan di YouTube. Sebentar, saya tautkan. Nah, Anda lihat, nanti Anda bisa simpulkan ini
Saya ambil yang simpel dari contoh saja, siswa yang beri contoh. Silakan dicermati. Nah, kita kembali lagi anak-anak ke tadi yang kita bicarakan, ya, kita kembali lagi yang kita bicarakan. Nah, Anda sudah bisa tahu ya, sudah bisa. Jadi penerapannya banyak ya, bahwa kita bisa terapkan logaritma itu dari ke bidang mana saja banyak ternyata ya. Jadi kalau kita nanti uh, ada di kimia, kemudian ada di biologi tentang untuk di kimia tentang derajat keasaman, di biologi tentang pertumbuhan, kemudian tadi di ekonomi, kemudian tadi ada di fisika ya kalau saya tidak salah, kemudian ada penerapannya di seismografik. Memang beberapa ilmu-ilmu tersebut yang saya sebutkan tadi yang ada di contoh itu memang kita bisa selesaikan atau ada permasalahan yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan logaritma. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas nih satu persatu ya. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran hari ini adalah menyelesaikan permasalahan fungsi logaritma dengan benar ya. Jadi kita hari ini khusus untuk membahas bagaimana penerapan fungsi logaritma atau penerapan fungsi logaritma ini dalam kehidupan sehari supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ada dua tujuan di dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita bisa menyelesaikan fungsi logaritma dengan benar. Kemudian yang kedua menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan sifat-sifat fungsi logaritma. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentunya sesuai dengan pelajaran kita hari ini ya dalam bidang matematis. Saya misalkan punya seperti ini nih. Jadi fungsi fx, fungsi f ini memetakan x menjadi 7 pangkat 3x min 2. Tentukan inverse dari fungsi tersebut. Nah, kata-kata inverse dari fungsi tersebut menunjukkan bahwa soal ini ingin kita mencari logaritma dari fungsi tersebut.
Nah, fungsi tersebut tidak lain adalah fungsi yang berbicara X, pemetaan F dari fungsi F yang memetakan X ke 7 pangkat 3 X min 2 ini berbicara tidak lain adalah fungsi Fx sama dengan 7 pangkat 3 X min 2. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama kita tentukan dulu nih. Di sini tentunya fungsinya adalah Fx atau kita bisa tulis sebagai Y sama dengan 7 pangkat 3 X min 2. Nah, apa yang mau dicari? Yang mau dicari adalah F pangkat min 1 X. Ini berapa? Nah, tentunya di sini untuk mengubah Y sama dengan Fx ke bentuk X sama dengan Fy, kita harus menurunkan suku 3X ya, yang merupakan pangkat dari bilangan 7. Nah, kita ketahui bahwa satu-satunya cara untuk menentukan pangkat berarti kita perlu menarik logaritma pada kedua ruas. Ya. Jadi, akan seperti ini ya. Y sama dengan 7 pangkat 3X min 2. Nah, kita ubah menjadi 7 pangkat 3X sama dengan Y plus 2. Lalu kita ubah, kita berikan logaritma, ini 7 pangkat 3X, supaya apa? Supaya pangkatnya turun. Ini log Y plus 2. Sehingga nanti kita akan mendapat bahwa 3X dikali log, ini kita kurung saja, 7 sama dengan log Y plus 2, kita kurung. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 3X sama dengan log Y plus 2 per log 7. Nah, sudah kelihatan ya dari sini bahwa kita bisa menarik 3X ini sebagai 7 atau log Y plus 2 dengan basis 7. Nah, yang mau dicari kan X. Yang mau dicari X berarti kita tinggal X sama dengan sepertiga dikali log Y plus 2 dengan basis 7. Nah, seperti ini ya fungsi inverse-nya. Nah, ini kita belum selesai karena yang diminta adalah dalam bentuk F pangkat min 1 ya. Berarti dalam hal ini yang tadinya Y, tadi saya bilang Y sama dengan Fx, kita mau ubah menjadi X sama dengan Fy. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kemudian yang mesti kita lakukan, kita mesti tulis X ini sebagai F pangkat min 1 Y. Ya. Jadi tadinya X sama dengan sepertiga dikali log Y plus 2 basisnya 7, kita ubah menjadi F pangkat min 1 Y sama dengan sepertiga dikali log Y plus 2 dengan basis 7. Nah, sekarang yang terakhir adalah apa? Kita ganti variabel Y dengan variabel X menjadi F pangkat min 1 Y sama dengan 1/3 dikali log Y plus 2 dengan basis 7. Kita ganti variabelnya menjadi X sehingga F pangkat min 1 X
sama dengan 1/3 log X plus 2 dengan basis 7. Nah, sampai di sini sudah selesai anak-anak untuk penyelesaian dari latihan tersebut. Nah, cukup jelas ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kita mau menyelesaikan penerapan fungsi logaritma dalam ilmu kimia. Seperti video tadi sudah dijelaskan, kalau saya tidak salah bahwa ada penyelesaian atau ada aplikasi fungsi logaritma dalam ilmu kimia, yaitu tentang derajat keasaman. Nah, pernah minum jeruk ya? Rasanya kan agak-agak masam gitu ya, memang ada yang manis ya. Nah, Anda juga pernah minum air mineral ya, jadi tahu bedanya rasanya ya, yang satu sedikit masam, yang satu netral. Nah, di sini kita bisa membedakan dengan cara apa? Dengan mengukur derajat keasaman. Atau kalau di dalam kimia, derajat keasaman ini atau besarannya yaitu pH ya. Jadi ditentukan oleh pH. Nah, pH ini ya atau derajat keasaman ini dinyatakan sebagai apa? Min log dari suatu fungsi ya. Jadi kalau misalkan dari suatu fungsi ya. Nah, jadi kalau misalkan saya punya PT seperti itu ya, berarti ini kan jadinya min log T seperti itu ya. Ini merupakan fungsi. Nah, T-nya apa? T-nya adalah konsentrasi, ya, konsentrasi ion hidrogen H+, ya. Ion hidrogen, maaf, ion hidrogen ya berarti H+, ya. Yang dinyatakan sebagai mol per liter atau biasanya dinyatakan sebagai mol per liter. Biasanya kita juga membulatkan nilai pH ini menjadi 1 desimal seperti itu. Nah, ini saya ada pertanyaan, berapa pH suatu larutan dengan konsentrasi ion hidrogen? Ya, 2,5 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Nah, di sini kita tahu nih apa taunya penyelesaiannya. Kita tahu ya bahwa apa? Nah, bahwa apa? Anda perhatikan saja. Nilai T-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 5. Tadi dibilang mol per liter. Nah, sehingga kita bisa menentukan PT-nya yaitu min log T. Sama dengan min log 2,5 kali 10 pangkat min 5. Sehingga min log 2,5 ini sama artinya ya, ditambah dengan log 10 pangkat min 5. Kita kurung ya. Nah, dari sini Anda bisa lihat jadinya apa? Nah, log 2,5 itu nilainya setara dengan berapa? Nilainya setara dengan 0,4. Sedangkan log 10 pangkat min 5 itu nilainya setara dengan min 5. Sehingga jadinya adalah 5 dikurang 0,4 sama dengan 4,6. Jadi kita bisa simpulkan, jadi pH larutan tersebut adalah 4,6. Seperti itu. Mudah ya. Jadi kita menggunakan penerapan menggunakan sifat-sifat logaritma di sini ya. Ini perkalian menjadi penjumlahan untuk menyelesaikan permasalahan derajat keasaman pada pelajaran kimia. Selanjutnya, bagaimana kalau penerapannya dalam ilmu fisika ya? Nah, dalam ilmu fisika ini
kita tahu bahwa intensitas bunyi diukur dengan satuan yang disebut sebagai desibel ya. Satuan ini pertama ya. Satuan ini diukur pertama dengan menetapkan intensitas awal ya yang dikatakan sebagai I0 pada bunyi yang sangat lembut ya. Biasanya orang menyebutnya adalah ambang bunyi ya. Bunyi yang sangat lembut itu dikatakan sebagai ambang bunyi. Nah, acuannya adalah apa? Acuannya sebagai acuan ini I0 sudah ditetapkan, yaitu besarannya adalah 10 pangkat min 12 WM. Ya. WM pangkat min 2. Ya. Seperti itu. 10 pangkat min 2 WM. Nah, lalu nanti kita bisa ukur bunyinya dengan perbandingan dengan menggunakan I0 ini. Ya. Jadi kalau kita buat acuannya adalah I0. Nah, lalu kita nanti menyelesaikannya dengan apa? Jadi kita menyelesaikan intensitas bunyi, ini dirumuskan sebagai PI sama dengan 10 dikali log I per I0, satuannya dalam desibel. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Tentukan taraf intensitas bunyi sebesar 4000 I0. Nah, di sini saya sudah tulis ambil log 2 sama dengan 0 ya. 0, di sini bukan 3000 tapi 0,3010. Jika suatu bunyi memiliki taraf intensitas 80 desibel, berapa kalikah intensitas bunyi ini jika dibanding dengan ambang bunyi I0? Jadi sekali lagi ini saya tulis ya, log 2 sama dengan 0,3010. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, kita tahu nih intensitas bunyi. Ini yang A dulu ya. Nah, apa yang diketahui? Bahwa yang diketahui adalah I sama dengan 4000 I0. Ya. Dalam hal ini, berarti I per I0 sama dengan 4000. Sehingga kita masukkan saja ke dalam rumus. TI sama dengan 10 log I per I0 ya sama dengan 10 log berapa? 4000. Nah, 4000 kita terapkan saja sifatnya jadi 10 log, nah kita kurung saja 4 ditambah log 1000 itu ya. Karena apa? Karena ini adalah perkara 10 log 4 dikali 1000 seperti itu. Sehingga kita bisa pecah jadi log 4 ditambah log 1000. Kita hasilkan jadinya 10 log 2 pangkat 2 ditambah 10 log 10 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Atau, nah dari sini Anda bisa tahu nih, ini berarti 10 dikali 3, ya, karena log 10 pangkat 3 berarti 3 ya. Yang di sini berarti kita bisa tulis sebagai 10 dikali 2 log 2. Nah, tadi sudah tahu ya, log 2 itu sekitar 10. Nah, ini ada 10, kita gabungkan saja biar mudah ya. Jadi di sini log 2 ditambah 3 seperti ini ya. Nah, 10, 2 dikali 0,3010 ditambah 3 itu 10 dikali ini nilainya adalah 0,6010
yang ini nilainya 3. Nah, berapa? Ini 10 dikali 3,6010 sama dengan berapa? 36,02. Oh iya, ini 02 ya. Nanti kali 2 desibel. Nah, jadi taraf intensitas bunyi, jadi kesimpulannya di sini, jadi taraf intensitas bunyi tersebut adalah 36,02 desibel. Sudah selesai belum? Belum. Yang B kan kita belum selesaikan. Nah, yang B belum kita selesaikan. Dari mana? Nah, kita tahu ya, diketahui TI-nya ini kan 80 desibel. Ya. Nah, ini kita hubungkan, kita masukkan TI sama dengan 10 kali log I per I0. Jadi kita kan mau 8 itu berapa sih gitu kan. Nah, dari sini kan kita sudah tahu di sini 80 ada 10 ya. Ini 80 sama dengan 10 log I per I0. Jadinya kita bagi semuanya dengan 10, berarti jadinya adalah 8 sama dengan log I per I0. Nah, dari sini kita sudah tahu ya. Jadi I per I0 sama dengan berapa? 10 pangkat 8. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan dari sini bahwa I sama dengan 10 pangkat 8 I 0. Ya. Jadi kita bisa simpulkan, karena sudah selesai kita simpulkan. Intensitas bunyi dengan taraf intensitasnya 80 desibel memiliki 10 pangkat 8 kali atau 100 juta kali intensitas ambang bunyi. Seperti itu ya. Tulisannya jelek karena menggambar di sama menulis di tablet ini ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa menentukan, kita sudah ada 3 ya, dari matematis, kimia, sama fisika. Nah, kemudian bagaimana penerapannya dalam ilmu seismografi ya. Nah, dalam ilmu seismografi penerapannya hampir sama ya, dengan menggunakan log I per. Jadi nanti kita bisa gunakan ini nih, M sama dengan atau MI sama dengan log I per I0. Ya, I-nya menyatakan intensitas gempa yang diukur. I0-nya menyatakan intensitas minimum atau intensitas acuan. Nilai I ini sering diberikan sebagai perkalian dalam intensitas acuan. Lalu M-nya apa? M-nya adalah kekuatan gempa. Kekuatan gempa ini biasa dinyatakan dalam skala Richter. Nah, perlu Anda ketahui, biasanya gempa bumi dengan kekuatan 6,5 skala Richter ini biasanya menyebabkan kerusakan yang berarti ya. Jadi gempa 6,5 ke atas ini menyebabkan kerusakan, apalagi sampai 8, sama seperti yang di tsunami Aceh 8,4 skala Richter. Anda bisa tahu ya, bisa menyebabkan seperti itu, apalagi tektonik ya, bisa menyebabkan apa? Tsunami. Jadi anak-anak juga perlu tahu bagaimana kita bisa menghitung untuk kita
bisa tahu kondisi alam sekitar kita dan mewaspadainya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini saya punya soal, tentukan kekuatan suatu gempa, bulatkan ke desimal kedua dengan intensitas yang diberikan. Contohnya adalah kalau I sama dengan 5.000 I0, I sama dengan 8.456.000 I0. Ini kita disuruh menentukan kekuatan gempanya. Nah, tentunya dalam skala Richter. Nah, kita selesaikan dulu nih yang A, ya. Yang A kita selesaikan. M, I sama dengan log I per I0, ya. Ini sama dengan log 5.000 dibagi dengan I0. I-nya kita ganti dengan 5. Nah, menjadi log 5.000. Nah, sudah kelihatan log 5.000 berapa? Tadi log 5 dikali 1.000. Ya, sama dengan log 5 ditambah log 1.000. Nah, sama dengan log 5 itu nilainya adalah 0,698 ditambah dengan 3 sehingga menjadi 3,698. Kita bulatkan saja menjadi 3,7, ya. Karena disuruh pembulatan skala Richter. Nah, ini untuk yang A. Lalu untuk yang B bagaimana? Ya sama, karena pertanyaannya mirip, ya. Jadi M, I sama dengan log I per I0 sama dengan log 8.456.000. Ya. I0 dibagi dengan I0 sama dengan berapa? Sama dengan log dari 8.456.000. Ya. Di sini Anda bisa lihat, ya, ada perkalian log 8.456 dikali dengan 1.000. Ya, sama artinya dengan log 8.456 ditambah log 1.000. Nah, log 856 berapa nilainya? Setara dengan 3,927. Log 1.000 nilainya adalah 3. Sehingga kita bisa dapatkan menjadi 6,927. Atau kalau kita bulatkan menjadi 6,93 skala Richter. Nah, gempa ini cukup besar, ya. Jadi bisa merusak, ya. Nah, ini contoh untuk seismografi. Jadi ada 4 contoh yang sudah Pak Aris sampaikan. Semoga membantu Anda untuk menyelesaikan, ya. Nah, hari ini kesimpulan yang bisa kita ambil, kita tahu bahwa tadi kita sudah bisa menerapkan fungsi logaritma, penerapan fungsi logaritma dalam bidang apa saja. Kita sudah bahas tentang kimia, fisika, seismografik, dan juga tadi matematika, ya. Ya, tapi seperti video tadi kita sudah tahu nih bahwa kita selain 4 bidang yang saya sebut, itu kita bisa selesaikan juga di ekonomi, kemudian di biologi, semua beberapa cabang yang lain kita bisa selesaikan menggunakan konsep logaritma. Nah, itu saja dari saya, dan ini latihan untuk anak-anak. Ya, ada 3 soal, ya, 3 soal kalau saya tidak salah, ada 3 soal. Yang pertama, tentukan kekuatan suatu gempa dengan intensitas yang diberikan. Ya, ini yang A adalah 6.000 I sama dengan 6.000 I0, yang B adalah I sama dengan 7.828.000 I0. Kemudian kalau saya punya taraf intensitas bunyi TI sama dengan 10 log I per I0 desibel, kita disuruh menentukan taraf intensitas bunyi dengan intensitas sebesar 2.000 I0 dan 8.000 I0. Kemudian berapa kalikah intensitas bunyi 40 desibel, 60 desibel, dan 100 desibel dibanding dengan intensitas I0. Kemudian tentukan rumus inverse dari
A, fx sama dengan 5 pangkat 2x plus 1, yang B, fx sama dengan 3 pangkat min 2x plus 4 dikurang 5. Ada 6 soal untuk latihan Anda, 3 soal tapi berarti ya jadi 6 soal, mungkin bisa B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 soal. Ya. Nah, Anda kerjakan, Anda bisa cari literasinya di internet, cari literasinya di buku, itu menjadi acuan Anda untuk cari nilai logaritma, nanti Anda bisa cari juga ya. Terima kasih buat hari ini kita diskusi sembari latihan, sembari kita diskusi. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mencermati. Saya akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita lanjut ke diskusi. Ya, jadi kita lanjut ke diskusi.